Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai dasar dulu lah ya, sinyal lagi. Sebenarnya ini mungkin sudah dibahas kalau kita sudah mengambil mata kuliah PSWK, mungkin ini sudah dibahas. Jadi karena PSWD ini hampir sama ya, sama-sama membahas sinyal. Jadi kita akan mulai dulu dengan apa itu sinyal ya. Oke, setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa akan mampu menjelaskan pengertian sinyal dan konsep frekuensinya. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan elemen-elemen dasar sistem pengolahan sinyal digital. Oke, kita masuk ke subpok bahasan yang pertama. Yang pertama adalah pengertian sinyal, konsep frekuensi, dan ya ini tadi sama kayak tujuannya tadi ya. Yang pertama, mungkin sebelumnya sudah kita bahas ya, bahwa yang namanya sinyal itu secara umum ya, kalau kita nggak usah buka buku, apapun itu bisa jadi sinyal gitu ya. Ya mudah aja gitu, kayak misalnya ada cewek sama cowok gitu ya, mengedipkan si cowok itu mengedipkan mata ke cewek, itu bahwa sinyal bahwa si cowok itu suka kepada si ceweknya. Jadi sinyal sebenarnya yang penting ada apa? Ada informasinya. Nah, ini kata kuncinya adalah di sini, informasinya. Nah, sinyal adalah fungsi dari satu atau lebih variabel bebas yang mengandung informasi tentang sebuah fenomena. Atau sinyal adalah besaran fisis yang berubah menurut waktu, ruang, dan variabel-variabel bebas lainnya. Nah, sebenarnya besaran fisis ini, dalam besaran fisis otomatis ada informasinya ya. Karena ada besarannya berarti ada angkanya. Angka itulah yang menjadi informasinya. Tapi kalau secara umum ya, yang penting ada informasi, itu berarti ada sinyal. Nah, contohnya adalah ini ada sinyal ucapan ya. Kalau kita ngomong dan ada artinya bisa ditangkap sama orang lain, nah itu sudah jadi sinyal gitu ya. Kemudian ada lagi adalah EKG, elektrokardiogram, kemudian ini elektroencephalogram. Oke, lanjut ya. Secara matematis, sinyal adalah fungsi dari satu atau lebih variabel independen. Nah, proses ini dilakukan melalui pemodelan sinyal. Contoh fungsi matematis dari sinyal adalah S1T sama dengan 5T. Nah, ini misalnya anggaplah jarak gitu ya. Kalau sudah jarak kecepatannya adalah 5 kali waktunya. Berarti ini nanti setelah 5 detik dia akan sampai ke 25 meter, anggaplah seperti itu. Kemudian ada lagi, ada ini yang ada di dalamnya adalah XY, berarti 3XY ditambah dengan 2XY ditambah dengan 10Y kuadrat. Nah, ini contoh yang lain lagi, ini ST sama dengan sigma dari untuk I min 1 sampai dengan N AIT SIT. Kemudian satu lagi ini S1 ST sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N AI T sin 2pi T ditambah dengan theta IT. Ya, itu contohnya. Nah, sebenarnya besaran-besaran fisis ini ya, aslinya adalah yang tadi ini matematis ya, berasal dari besaran fisis. Besaran fisis yang kemudian dilakukan dengan pemodelan sinyal, maka dia bisa didapatkan fungsi matematisnya ya. Melalui pemodelan sinyal, besaran fisis dapat direpresentasikan menjadi fungsi matematis. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi sinyal. Ini juga mungkin di PSWK sudah sedikit dibahas ya, bahwa sinyal itu ada yang real dan ada yang kompleks. Nah, yang real atau yang nyata ini adalah sinyal yang bernilai bilangan nyata saja. Sedangkan kalau yang bilangan kompleks ini ya ada real, ada juga bagian yang imajiner atau ada fasanya gitu ya. Bilangannya kompleks gitu. Perhatikan dua sinyal berikut ya. Yang kiri ini merupakan sinyal yang nyata, kemudian yang kanan ini merupakan sinyal yang kompleks. Di sini ada real dan juga imajiner. Ini bentuknya adalah bentuk yang rektangular. Ada lagi bentuk yang lain adalah bentuk yang polar, di mana ada besarannya ya, yang realnya, dan juga ada fasanya. Oke, lanjut ke selanjutnya, yaitu adalah multi channel dan juga single channel ya. Nah, multi kanal atau multi channel ini adalah sinyal yang terdiri dari kumpulan beberapa sinyal
independent composite. Sedangkan kalau yang single channel atau satu kanal ini adalah sinyal tunggal. Perhatikan dua sinyal berikut ini ya. S1T sama dengan S1T ditambah dengan S2T ditambah dengan S3T. Ini S-nya besar ya, yang ini S kecil, S kecil, S kecil. Kemudian kalau S2T ini hanya terdiri dari S1T, S-nya kecil yang di sini ya. Nah, contoh sinyal multi kanal atau multi channel ini adalah contohnya adalah video berwarna. Video yang saat ini dilihat itu sebenarnya adalah multi kanal karena dia terdiri dari sebenarnya ada 3 warna ya. Warnanya red, green, blue, merah, hijau, dan biru. Yang biasa kita lihat di handphone itu juga sebenarnya red, green, blue ya. Jadi kalau bukan hanya satu kanal saja. Kalau yang satu kanal apa contohnya? Ya contoh gambar yang grayscale gitu, video yang grayscale itu juga itu biasanya hanya satu kanal saja. Kanalnya itu hanya terdiri dari nilainya dari setiap titik itu hanya dari 0 sampai dengan 255. Nah, kalau yang merah, yang depan ada merah, yang tengah hijau, yang belakang adalah biru, dan setelah dikombinasikan kalau misalnya 0 0 0 berarti dia akan berwarna hitam. Tapi kalau misalnya nilainya 255 255 255 ya berarti warnanya adalah putih. Nah, sedangkan kalau misalnya yang 255 saja yang hanya yang depan berarti kan merah, hijau, biru, berarti hanya merah saja yang muncul. Berarti kalau 25500 berarti nilainya adalah merah gitu ya. Kemudian contoh yang lain lagi adalah sinyal musik ini. Musik stereo. Stereo ini berarti kanan dan kiri dia bisa jadi suaranya adalah berbeda gitu ya. Sinyalnya adalah berbeda. Kalau misalnya kita munculkan angkanya dia juga akan berbeda tuh kanan sama kirinya. Makanya kenapa suaranya benar-benar bisa beda gitu ya. Kadang ada suara, misalnya kita dengarkan musik gitu ya, ada suara drum yang kanan lebih kuat, yang di kiri lebih lemah, berarti ya itu berarti sinyal yang kanan lebih kuat gitu. Kemudian ada lagi adalah sinyal satu kanal atau ya satu kanal ini contohnya ya, ini sinyal radio medium wave atau ya sinyal yang biasa kita terima itu biasanya adalah satu kanal. Kemudian ada multidimensi. Jadi kalau multidimensi itu terdiri dari lebih dari multidimensional adalah sinyal dengan lebih dari satu variabel independen. Sedangkan sinyal satu dimensi adalah sinyal yang variabel independennya itu hanya satu atau tunggal. Ini contoh ya. Jadi di sini ada X dan Y ya. Nah, ini adalah sinyal dimensi karena yang menentukan ada X dan Y. Sedangkan kalau yang ini adalah hanya T saja gitu ya. Nah, kemudian ada sinyal continuous dan juga discrete. Nah, ini continuous time dan juga discrete time. Jadi waktunya dulu. Kalau misalnya sinyal secara umumnya ya yang ada di alam nyata ini adalah sinyal yang continuous aslinya. Misal contohnya suhu di ruangan itu kan sebenarnya sinyal juga. Nah, itu kan dari setiap saat kan ada sebenarnya waktu sinyalnya ya. Tapi kadang kita buat sinyalnya adalah discrete dengan cara apa? Dengan cara nih ya, sampling. Yaitu sampling itu mengambil di waktu-waktu tertentu, misalnya di setiap 1 menit pada detik ke 00. Berarti nanti suhu itu hanya dicatat ya pada waktu ke menit kesekian detik ke 00 saja gitu ya. Udah 1 menit sekali gitu. Itu nanti akan menjadi sinyal yang mempunyai discrete time, waktunya discrete atau mencacah. Jadi hanya menghitung saja, misalnya dihitung pada waktu tertentu. Ya sama sih sebenarnya mencacah sama mensampling ini. Nah, kemudian satu lagi adalah continuous value dan discrete value. Kalau bisa jadi yang itu ya, tadi suhu tadi ya, itu kalau misalnya ada suhu 25,2 25,24 gitu, itu artinya value-nya adalah continuous, tapi bisa dijadikan discrete value. Artinya apa? Value-nya itu nanti dibuat supaya ada angka-angka tertentu yang dibulatkan ke situ ya. Misalnya
nggak pakai koma-komaan. Yang di bawah, di atas 0,51 dia akan dibulatkan ke atas, sementara yang di bawah itu akan dibulatkan ke bawah gitu ya. Nah, itu termasuk yang discrete value. Sinyal nilai continue atau continuous value ini sinyal yang besarnya atau variable dependentnya merupakan bilangan nyata. Semua nilai ada, semua nilai bisa muncul. Tapi kalau sinyal yang nilainya discrete atau discrete value, sinyal yang besarnya atau variable dependentnya merupakan bilangan discrete. Artinya bilangan yang memiliki indeks. Misalnya itu tadi, misalnya hanya suhu hanya 24, 25, 26 ya. Kalau ada 26,7 ya dia akan dibulatkan ke atasnya gitu ya. Jadi nggak ada nilai yang koma-koma lagi. Misalnya itu ya. Oke, lanjut lagi ke. Nah, melalui kuantisasi sinyal bernilai continue dapat diubah menjadi sinyal bernilai discrete ya. Tadinya continuous value ya. Dilakukan kuantisasi maka dia akan menjadi discrete value. Seperti itu ya. Nah, sinyal digital ya, karena kita masuk ke PSD, sinyal digital adalah sinyal yang sekaligus discrete time dan juga discrete value. Sedangkan sinyal yang analog adalah sinyal yang sekaligus continuous time dan juga continuous value. Kemudian ada lagi sinyal deterministik. Ini sinyal di mana besarnya diketahui dengan pasti apabila variabel independennya itu diketahui. Jadi misalnya besarnya di masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang sudah diketahui dengan pasti. Itu kalau yang deterministik jelas gitu ya. Namanya deterministik ini berarti jelas. Tapi kalau random, nah sinyal yang besarnya tidak terprediksi sebelum terjadi. Kadang-kadang model yang rumit ini menggunakan model yang random ini ya. Nah itu ya, jadi contohnya apa sih kalau sinyal yang random ini? Mungkin ini ada dari probabilitas gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ngelempar dadu ya, sebelum terjadi dia tidak akan terprediksi ini ya, sama nih. Besarnya tidak terprediksi sebelum terjadi. Ya contohnya itu. Koin yang dilempar ya. Sekarang misalnya lemparan koin ke-3 sudah gitu ya. Nah, kira-kira lemparan koin ke-4 kira-kira bakal keluar apa tuh nggak akan terprediksi sebelum ya lemparan koinnya itu sudah selesai, baru kita bisa tahu apa sih yang keempat itu gitu ya. Ini antara deterministik dan juga sinyal yang random. Nah, oke. Tadi macam-macam klasifikasi sinyal ya. Sekarang kita akan masuk ke elemen-elemen dasar pengolahan sinyal digital. Nah, sistem ini didefinisikan sebagai pemroses sinyal. Sistem dilukiskan sebagai sebuah kotak yang memiliki dua panah yang merepresentasikan sinyal. Dua panahnya ini adalah sinyal ya. Nah, panah masuk berarti adalah sinyal masukan yang akan diproses, sedangkan panah yang keluar merupakan hasil prosesan. Nah, ini sebenarnya ya. Ini adalah sinyalnya, ini adalah sinyal masuk dan ini sinyal keluaran. Pemrosesan sinyal secara digital dapat dilakukan terhadap sinyal analog maupun digital. Blok ADC ya, ini mengubah sinyal analog menjadi digital, sedangkan blok DAC mengubah sinyal digital menjadi analog. Ini analog ya, masuk ke ADC menjadi sinyal yang digital, maka dia masih bisa diolah ke DSP. DSP ini apa? Digital Signal Processing. Kalau yang ini adalah ASP, adalah analog signal processing. Nah, karena analog signal processing, sinyal yang diolah adalah sinyal analog, hasilnya juga sinyal analog. Nah, kalau DSP yang diolah adalah sinyal digital, keluarannya juga sebenarnya sinyal digital. Tapi sinyal-sinyal analog itu bisa diolah ke dalam DSP, tapi sebelumnya harus masuk ke dalam ADC dulu. Jadi sinyal analog masuk ke sinyal ADC, kemudian baru bisa diolah menjadi kemudian bisa diolah di dalam DSP, Digital Signal Processing. Keluarannya sebenarnya sinyal digital, tapi bisa diubah ke sinyal analog dengan menggunakan DAC. Ya, itu ya. Nah, sedikit lagi mengenai ini. Elemen-elemennya ya dari sistem dan juga sinyal ya. Yang penting adalah ada input dan juga ada outputan. Pada saat kita bisa mengolah itu ya berarti sistem ini sudah bisa berjalan dengan lancar.
Kemudian kita terakhir masuk ke konsep frekuensi. Ya, ini continuous time ya, mungkin ini sudah dibahas di sebelumnya ya. Sebuah sinyal analog berbentuk sinusoid. Ini XAT ini sama dengan A cos omega T ditambah dengan theta. Untuk T ini kurang dari min tak hingga sampai dengan tak hingga. Nah, ini bisa diukur dalam degree ataupun radian. Tapi nanti dalam PSD ini akan kita ukur dalam nilai yang radian ya. Jadi kalau bisa nanti harus bisa mengubah di kalkulator itu modenya dari yang degree menjadi radian gitu ya. Ya, ini kalau 360 derajat itu sama dengan 2pi radian ya. 1 derajat sama dengan 2pi per 360 radian, atau 1 radian ini sama dengan 360 dibagi dengan 2pi derajat, atau 57,29578. Oke, kemudian ada sifat frekuensi ya ini. Untuk tetap nih ya, XAT periodik yaitu XAT ya ditambah dengan T, ini adalah periodenya, akan sama dengan XAT, akan kembali ke nilai yang ini lagi. Periode dari sinyal adalah T sedemikian sehingga berlaku untuk semua T. Jadi XAT ditambah dengan T besar atau periode ini akan sama dengan XAT, ini untuk semua XAT ya. Kemudian jika F-nya berbeda, maka berbeda. Menaikkan F ya, semakin tinggi frekuensi, maka laju osilasi akan semakin cepat. Kalau misalnya tadinya hanya segini ya, hanya 1. Nah, kalau setelah F-nya ditambah, dia akan lebih rapat. Secara sinyal dia akan terlihat lebih rapat, tapi sebenarnya dia akan osilasinya akan semakin banyak, ya, semakin tinggi laju osilasinya. Ketiga sifat ini juga berlaku bagi frekuensi pada sinyal kompleks eksponensial. XAT sama dengan A E pangkat J omega T plus theta. Nah, ini nanti sebenarnya adalah sinyal dalam bentuk polar, sedangkan ini adalah sinyal dalam bentuk rektangular gitu ya. Ya, ini identitas Euler ya, sama dengan E plus minus J. Theta sama dengan cos theta plus minus J sin theta. Sebenarnya ini cara untuk mengubah dari polar ke rektangular ya. XAT sama dengan A cos omega T plus theta sama dengan A per 2 E pangkat J omega theta omega T plus theta ditambah dengan A per 2 E pangkat min J omega T plus theta. Nah, nanti kita akan banyak ya membahas masalah itu. Jadi kalian harus bisa mengubah antara polar ke rektangular, dari rektangular balik lagi ke polar gitu ya. Makanya gunakanlah pakai kalkulator yang siap bilangan kompleks ya. Jangan sampai kalian nggak punya itu. Kemudian lanjut lagi ya. Ini sifat frekuensi dan fasa dapat dilogiskan dalam bentuk fasor seperti terlihat pada bidang kompleks di bawah ini ya. Jadi ini adalah bilangan realnya, ini adalah imajinernya, ini adalah omega T plus tetanya, ini sudutnya ya. Nah, kemudian representasi fasor dari sinyal sinusoid, semakin tinggi frekuensi semakin besar sudutnya, jadi semakin ke sana. Dan sebenarnya nanti akan balik gitu besarnya itu pada saat dia melebihi dari anggaplah ya, misalnya sudah sudutnya adalah 180 derajat, berarti dia kan dari sini awalnya ya ke sini ya, maka nilainya dia akan jadi minus. Tapi kalau tambah lagi sudutnya 360 derajat, maka dia akan kembali lagi ke real saja, sudutnya akan kembali lagi. Oke, satu lagi ya, ini tadi adalah yang continue, ini yang digital ya, sebenarnya sama ya. A cos omega N plus theta ya. Nah, ini bedanya adalah di sini ya. Sorry, bedanya adalah di N-nya ini ya. Kalau yang tadi adalah T, di sini adalah sama, ada kecepatan sudutnya gitu ya. Kemudian ini fasanya. Di mana N adalah bilangan indeks sampel. Untuk sinyal seperti ini, parameter di ruas kanan dikenal dengan nama, A-nya adalah amplitudo, omega-nya ini adalah frekuensi, dan theta-nya ini adalah fasa. Sebagaimana pada kasus CT, frekuensi omega dalam satuan radian per indeks sampel memiliki hubungan dengan frekuensi, yaitu
omega sama dengan 2 pi f. Oke, itu saja mungkin ya, supaya tidak terlalu panjang ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.